Masih di jelang debat Capres 2024 hanya di Kompas TV. Kita akan melihat bagaimana persiapan dari masing-masing calon presiden. Yang ada di layar adalah kediaman dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Lebak Bulus. Menurut rencana akan ada pernyataan pers terlebih dahulu dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelum bertolak ke Istora Senayan Jakarta menuju ke debat Capres. Untuk debat Capres ini debat kedua, tapi untuk rangkaian debat Pilpres ini adalah debat ketiga. Dan nanti juga kita akan lihat bagaimana saat ini suasana di Istora Senayan Jakarta yang jadi tempat pelaksanaan debat. Pengamanan juga sudah semakin ketat karena area debat ini akan segera dimasuki oleh masing-masing tim sukses dari para kandidat, dan nanti sekitar pukul 6 sore masing-masing calon presiden akan saling bergantian untuk datang ke Istora Senayan Jakarta. Nanti juga akan ada pernyataan terlebih dahulu dari masing-masing soal kesiapannya jelang debat calon presiden. Dan tadi juga kita sudah melihat sebelumnya di Kertanegara ada persiapan dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Sebelumnya juga ada di posko pemenangan Ganjar Mahfud. Calon presiden nomor urut 3 juga Ganjar Pranowo akan segera bersiap-siap untuk nantinya bersama-sama dengan tim ses untuk menuju ke Istora Senayan. Dan yang tak kalah ramai adalah di studio Kompas TV. Kita masih berdiskusi soal bagaimana strategi para capres dalam debat malam hari ini. Mana tepuk tangannya para pendukung pasangan calon? Terima kasih masih bersemangat, kita juga akan lanjutkan lagi diskusinya. Jadi nanti pastikan ada strategi yang disiapkan dan tentu sudah dilatih betul-betul secara matang oleh masing-masing tim ses. Akan lebih banyak menyerang atau bertahan, offense atau defense, Bung Syaroni? Kita nantikan debat nanti malam. Kan kalau dibocorin sekarang kan enggak seru sih memang ya, tapi kira-kira lebih banyak kan offense mungkin. Yang pasti pertanyaan pada pokok substansi bagaimana langkah para paslon menyikapi pada debat malam ini. Keseruan itu nanti jam 7 malam. Kalau Bang Zaky gimana? Kalau sebagai petahana udah siap-siap banyakan defense daripada offense? Loh, kita kan Menteri Pertahanan ya. Minister of Defense. Jadi defense. Bisa. Kalau dari Pak Prabowo jelas, beliau ini seperti sebelum-sebelumnya kami akan fokus menjelaskan apa yang menjadi visi misi dan program kami. Ya. Tadi disinggung masalah alutsista ya kita jelaskan. Ya. Kalau misalnya masalah alutsista ini ada 4 strategi. Okay. 1 tepat guna, yaitu benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan sesuai dengan keinginan, dan ini sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Lalu kita bicara yang kedua, bicara situasi geopolitik dan juga geostrategis hari ini, bahwa yang mampu negara memproduksi senjata itu ada 67 negara di seluruh dunia, tidak lagi 1 atau 2, dan kita bisa menggunakannya juga sebagai bagian dari upaya diplomasi pertahanan tadi. Nah, yang ketiga tentunya juga kaitannya dengan efisiensi. Kita tahu kondisi keuangan negara juga terbatas, tentu semua diperhitungkan betul. Dan yang terakhir tentunya ada yang namanya alih teknologi dan offset. Itu nah, kira-kira ini yang akan menjadi dasar penjelasan terkait dengan bicara mengenai alutsista. Karena lagi rame bicara kita ini ada pertahanan, ada keamanan ya, ada hubungan internasional, ada geopolitik. Lalu kan ada tambahan tema kalau nggak salah, politik internasional ya katanya kan. Ya. Nah, tapi kenapa rame nih mengenai alutsista? Ya ini yang kami akan sampaikan, ada 4 hal ini. Dan jelas sebenarnya, jelas nanti akan disampaikan. Termasuk tadi, saya senang nih Bang Michael menyinggung-nyinggung mengenai akan memprioritaskan industri senjata dalam negeri. Karena alhamdulillah Pak Prabowo sudah melakukannya. Bagaimana ada produksi maung, ya kan? Sebelum ini ada daerah PSB namanya Anoa, ada Ranpur, ada Rantis. Jadi memang ada PT DI, ya kan, ada PT PAL dan berbagai industri dalam negeri kita kembangkan nanti betul. Kita simpan ya, kita lanjutkan lagi. Kalau Bang Michael akan lebih banyak apa? Menyerang atau bertahan? Karena kalau Bang Syaroni kan perubahan narasinya. Kalau Bung Zaky petahana nih. Kalau dari nomor urut 03? Kalau dari kita pendekatan ke debat nanti, sebelum kita bicara menyerang atau bertahan, kita harus paham audiensnya dulu. Yang menarik dari debat ketiga adalah topik yang akan diangkat ini kan pertahanan dan diplomasi. Yang menonton bukan sekedar para pemilih, kami punya keyakinan yang nonton juga bahkan anggota TNI Polri yang tidak punya hak pilih, tapi juga peduli terhadap visi kepemimpinan masa depan seperti apa.
Oke. Yang menonton debat nanti malam, saya punya keyakinan bahkan duta besar pun menonton. Karena mereka mau melihat dari ketiga calon ini, yang mana yang bisa menunjukkan inilah Panglima tertinggi Republik Indonesia, Oke. inilah wajah Indonesia di dunia global. Oke. Jadi pendekatan Pak Ganjar nanti kita harus punya kesepahaman bahwa ini adalah debat yang dilihat oleh banyak orang. Oke. Lebih dari biasanya. Ya. Jadi Pak Ganjar akan menunjukkan postur tersebut. Oke. Keseriusan. Ya. Jadi bukan masalah menyerang atau bertahan, tapi ada keseriusan bahwa kita harus membawa Indonesia menjadi negara besar Oke. dalam 20 tahun ke depan. Itu tadi bocoran strategi dari masing-masing paslon nomor 1, 2, dan 3. Berikutnya bukan hanya para calon presiden yang akan adu buah pikir di debat calon presiden nanti, tapi juga akan ada gagasan yang disampaikan kawan-kawan mahasiswa yang saat ini sudah berada di studio Kompas TV. Saya akan ke mahasiswa dari Universitas Pajajaran, Ketua BEM Unpad, Muhammad Haikal Febriansyah. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana situasi terkini. Ada pergerakan tampaknya, ini di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara. Calon presiden nomor urut 2 sudah tiba bersiap-siap jelang debat Pilpres malam hari nanti. Seperti yang sudah tadi disampaikan juga sebagai Menteri Pertahanan, kalau kata Bang Zaki tentu sudah paham soal temanya, tapi bagaimana nanti mempersiapkan. Ada pasti kemungkinan serangan dari paslon nomor urut 01, 03 dan tentunya adu gagasan yang dinanti apa sebenarnya akan dibawa untuk para pemilih termasuk juga oleh mereka yang peduli. Kita akan lihat juga bagaimana gagasan dan mendengarkan bagaimana gagasan dari kawan-kawan mahasiswa. Saya sapa kembali Ketua BEM Unpad, Muhammad Haikal Febriansyah. Siap. Halo, selamat Mbak. sore. Gimana Haikal, saya mau tanya soal sebenarnya kebijakan apa kalau dari calon pemilih soal yang diharapkan dari para pasangan calon, terutama soal tantangan geopolitik yang dihadapi saat ini. Ya, selamat sore. Sebelumnya saya sapa dulu ada Bang Ahmad Saroni, Bang Herzaki, Bang Michael. Perkenalkan saya Haikal dari Universitas Pajajaran, Ketua BEM Universitas Pajajaran. Bang, hari ini kayaknya dari kemarin spotlight itu di Hankam gitu ya, keamanan dan pertahanan. Tapi jangan lupa hari ini kita juga harus meng-highlight hal yang serius yaitu hubungan internasional dan geopolitiknya. Kita ketahui bersama hari ini Indonesia juga bergabung dalam sebuah aliansi yaitu MIKTA. Tapi kita lihat juga beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden juga datang ke KTT-nya BRICS. Yang dimana ini jadi sebuah pertanyaan. Kedepannya Indonesia mau seperti apa sikap politik luar negerinya? Kita paham bahwa Indonesia menganut sistem bebas aktif dalam berpolitik luar negeri. Tapi jangan sampai dikarenakan kebingungan dalam memilih, kebingungan dalam bersikap, akhirnya tertinggal gerbong dan akhirnya tidak masuk ke aliansi manapun. Sehingga mengganggu tadi kestabilitas ekonomi, kestabilitasan dalam bekerja sama secara bilateral. Maka yang pengen saya tanyakan, sikap dari presiden yang nanti Anda dukung akan seperti apa? Baik. Terima kasih. Terima kasih Haikal. Berikutnya kita dengarkan gagasan dari sudut pandangnya Faiz Nur Syahbari, Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Silakan Faiz. Selamat sore semuanya. Mungkin saya Faiz dari BEM Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Mungkin di sini saya akan bahas terkait kondisi pertahanan dan keamanan karena tadi sudah sempat dibahas terkait geopolitik dan hubungan internasional. Di sini saya yang ingin coba garis bawahi adalah isu pertahanan dan keamanan ini adalah isu yang enggak semua orang tahu. Jadi ini tuh rawan banget untuk terjadinya bias informasi termasuk miskonsepsi dan lain sebagainya. Termasuk dari alutsista itu sendiri. Saya membaca survei dari Transparansi Security and Defense di tahun 2020 saja. Hanya tercatat 12% industri alutsista ini yang tergolong kepada industri yang anti korupsi dan bisa transparansinya dijamin. Sedangkan sisanya bahkan Indonesia sendiri itu ada dan itu digolongkan termasuk ke dalam peringkat F gitu. Sangat buruk dibanding A ke F itu kan sangat jauh. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua adalah yang diperlukan terkait penguatan sektor-sektor permasalahan dalam negeri seperti penguatan TNI dan Polri. Terus juga konflik kriminal bersenjata yang ada di Papua sana, konflik perbatasan, kondisi maritim kita berkali-kali kita selalu dilawan ya perbatasan kita oleh negara-negara tetangga. Terus juga yang baru-baru ini terkait penyelewengan informasi yang ada di saudara-saudara kita yang ada di Aceh sana terkait pengungsi Rohingya. Dan itu perlu sekali tindak lanjut secara jelas-jelasnya dalam menavigasi permasalahan itu dalam grand design yang saat ini masih belum ada di antara ketiga calon. Terima kasih. Terima kasih atas gagasannya Faiz Nur Syahbari. Sebelumnya ada Muhammad Haikal juga. Kita akan jawab ini bagaimana pandangan masing-masing tim ses paslon nomor 1, 2, 3. Usai jeda tetap di jelang debat Capres 2024.